Oke, selamat siang teman-teman STA. Apa kabar? Semoga akun Anda aman, ya. Ada hal ya yang sedikit menggelitik hati saya dari komen weekly analysis hari Sabtu kemarin, ya teman-teman. USD Kanada naik terus Pak, jahanam, akun saya ikut sell Pak. Oke, ya. Ini mapping before, ya. Ini mapping before. Dalam arti before apa? Before sebelum USD Kanada naik nih, sebelum dia naik. Nah, ini ya teman-teman ya, mapping saya. Saya pun hit SL 2 kali. Hit SL 2 kali. Saya hit SL 2 kali. Di sini saya kena SL, ya. Di sini saya kena SL. Di sini pun saya kena SL. Ya. Cuman coba deh. Kita lihat 2726 sampai ke 2760 kita hanya spend 30 poin buat stop loss. Lalu jika di sini 2827 kan 2863 ada sekitar 36 poin. Ya. Jadi resiko terbatasi teman-teman. Karena kita punya zone. Karena kita punya area dan kita punya stop loss. Where stop loss-nya di sini, garis ini. Ya. Jadi saya selalu bilang jangan dimakan mentah-mentah trading plan. Bukan dari siapa saja. Saat Anda melihat trading plan-nya orang lain, saya minta tolong. Ya, jangan dimakan mentah-mentah. Kenapa jangan dimakan mentah-mentah? Karena ya Anda nggak ngerti. Mungkin Anda nggak ngerti level antisipasinya di mana, exit levelnya di mana. Tanyalah. Ya teman-teman bisa tanya sebelum entry. Atau rule saya TP-nya biasanya 1:1 sampai 1:2. Strike-nya 1:2. Ya, jangan ada lagi yang kalau sell tanpa SL. Jangan. Dan ini pun kecenderungannya Kanada masih naik ya teman-teman. Nah, ini kita nge-plan baru deh. Ini supply, saya hapus. Supply ini sudah break teman-teman. Lantas mau nggak mau, di sini kita lihat pasti ini demand kan, ya. Ini juga area ini support-support yang di break. Dan teman-teman juga lihat di sini dia berubah jadi demand. Ya, berubah jadi demand. Berarti potensialnya dia mungkin akan naik lagi. Entah nanti pullback-nya ke sini atau pullback ke sini. Ya teman-teman. Pullback-nya entah ke sini atau ke sini. Kita nanti akan tunggu naik lagi. Harapannya seperti ini, tapi ini biarkan naik dulu. Ini biarkan naik dulu. Betul-betul lepas dari zona supply-nya. Ya. Jadi saat kita trading, berkali-kali dan selalu saya bahas bahwa pakailah stop loss Anda. Stop loss. Ya, sabuk pengaman. Jika terjadi market yang tidak sesuai dengan kita, akun kita tidak babak belur. Kitanya sendiri psikologisnya masih tenang-tenang saja. Ya. Karena saat Anda mengikuti sebuah plan, ya, saat Anda mengikuti sebuah plan, other people, plan orang lain, ya. Anda nggak ngerti itu plan siapa. Apakah selalu exit dengan hal yang sama? Belum tentu.
Apakah selalu exit dengan nilai sama? Belum. Karena risk reward berbeda. Ya, ini hal pertama yang harus Anda pikirkan. Risk reward berbeda. Ya, ini hal pertama ya, teman-teman. Risk reward berbeda. Kedua, nilai resiko. Ya, apakah orang itu bagaimana? Kalau saya biasanya 1% sampai dengan 2% per trade dari entry sampai SL itu resiko saya 1-2% ya. Jadi saya tahu saat kehilangan ya paling sebesar itu. Lalu exit ini ada TP dan SL. TP dan SL. Kalau SL pasti saya cantumkan, kalau TP suka-suka Anda. Ya saya sarankan 1/2. Jadi jangan hanya dilihat plannya saja, jangan hanya dilihat plannya saja, buy sell-nya di mana, tapi stop loss-nya diperhatikan juga. Kembali lagi, konsep dasarnya trader ya yang harus Anda tahu. Tidak ada yang tahu market akan bergerak seperti apa. Ini yang harus dipegang. Siapa yang tahu sih market bergerak seperti apa? Wah, naik. Tahu gitu saya buy. Lah ya saya ngerti sopo. Yang ngerti mau naik siapa? Karena kita cuma di sini yang kita lakukan hanya analisa probabilitas dari signal yang ada. Dan muncul. Ya. Yang kita lakukan adalah analisa probabilitas dari sinyal yang ada dan muncul. Dan pastinya saya nggak mungkin dong bikin sinyal tanpa reason. Ya, di sini sudah ada low lower low, low lower low. Ya, kelihatan jelas. Coba saya cari lagi USD Kanada yang clear. Ya, karena kemarin ada yang bertanya sama saya, jadi di sini apa reason sell USD CAD? Sell USD CAD kenapa? Breakout. Saya bilang reasonnya melihat penurunan minggu lalu terdapat potensial reversal dan situ ada peluang ikut pembalikannya. Nah, TF berapa nampak penurunan? Dilihat weekly enggak, daily juga enggak. Weekly enggak, daily juga enggak. Ya, ada yang bertanya seperti itu teman-teman. TF berapa nampak penurunan? Dilihat dari weekly enggak, daily juga enggak. Nah, saya tuh juga bingung. Ini bapak atau ibu, saya nggak tahu, namanya sih Cempaka Sari, harusnya mungkin perempuan ya. Time frame nampak berapa nampak penurunan, weekly enggak, daily juga enggak. Lah kok iso? Saya bilang lah kok iso? Why. Kita weekly ya teman-teman. Ini weekly, jelas weekly. Lah ini tuh candle apa? Merah ini candle apa? Ya, ini candle apa? Daily. Ya, ini dua candle ngurubusu besar-besar. Lah kok nggak nampak penurunan itu gimana? Ini nampak jelas penurunan. Ya, bukan saya mau mencari pembenaran, toh plannya salah. Tapi buat saya no problem. Karena saya tahu resiko saya seberapa. Itu. Drop lagi.
Nah, dari sini kalau saya lihat, alasan saya masuk dari sini low, lower, low, low, lower, low, pullback. Harapannya dia pullback ke sini, dia bisa turun. Atau dia pullback ke area atas ini, dia lanjut penurunan. Karena potensially mungkin ini adalah sinyal kembalikan tren dari tren yang naik jadi turun, tapi ternyata diangkat naik lagi. No problem. Ya teman-teman, no problem karena ya itu tadi resiko sudah kita batasi. Oke. Nah, next plan bagaimana? Next plan bagaimana kalau dengan keadaan break ya, higher high sedikit seperti ini, higher high-nya. Kalau dia pullback, ini area yang saya tunggu. Kalau dia lanjut lagi ke atas, saya mungkin akan menunggu area ini. Ya teman-teman. Kalau dia lanjut ke atas, ini saya tunggu. Tapi kalau dia langsung turun, ini saya biarin dulu, biar break. Pullback ke sini. Baru mungkin saya akan ikut buy di sini. Nah. Kenapa saya tunggu? Ini ada low, saya tunggu lower low dulu. Sinyal. Jadi saya juga kalau kasih sinyal pasti kasih trading plan ke channel pasti ada reasonnya. Tidak mungkin tidak ada reason. Ya. Jujur itu cukup menggelitik saya karena saya takut kalau plan saya terus dipakai tapi tanpa manajemen risiko yang pas. Ya. Mungkin buat Bapak atau Mas Nuradin Ramlan stop loss dipasang ya. Dan yang penting ini risk reward jelas. Resikonya Anda harus tahu dulu di depan seberapa. Lalu buat Mbak atau Ibu Cempaka Sari, pastinya saat saya kasih plan di channel itu pun juga bukan feeling saja, tapi sudah ada hitungannya. Oke. Sampai saya bilang sama Om Gabriel Yuda ini, sudah kita relakan ya Omku, karena memang nggak ada pembalikan dan dia up terus. Oke. Semoga video kali ini bisa membuat Anda lebih cerah tentang pentingnya stop loss. Ya. Dan teman-teman juga jadi tahu tentang pengaturan lot. Money management itu cukup penting. Bukan hanya metode saja yang bisa Anda pakai untuk trading. Tapi kolaborasikan antara sistem trading, money management, dan psikologis Anda. Oke. Thanks for watching. Sukses selalu dan have a nice day. Thank you.